Dan dalam waktu yang sangat singkat, itu biasanya ramuan ini akan segera bekerja teman-teman. Silahkan boleh dibuktikan saja. Kami sifatnya hanya berbagi, bukan suhu, juga bukan master teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabet Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi seperti biasa, bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicau mania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Ainabet Farm akan membahas cara menyeting burung cucak hijau atau cara menggacorkan burung cucak hijau teman-teman. Nah, untuk menyeting burung cucak hijau, kita juga harus tahu teman-teman kesukaan burung tersebut, yaitu burung cucak hijau ini sangat menyukai manis juga asam teman-teman. Nah, jadi antara kolaborasi antara manis dan asam itu harus ada teman-teman. Akan tetapi jika terlalu banyak manis dan bersifat panas, itu juga akan mengalami resiko teman-teman, yaitu mengalami rontok bulu halus teman-teman. Dan juga akan gampang mengalami over birahi kalau burung jenis cucak hijau teman-teman. Dan kalau terlalu banyak asam, juga dia akan mengalami penurunan birahi teman-teman. Jadi kalau mengalami penurunan birahi, gacornya itu agak sedikit susah teman-teman. Nah, bagaimana kolaborasi antara asam dan manis itu bisa menggacorkan cucak hijau, akan tetapi itu bersifat aman teman-teman. Nah, bagaimana untuk menyetingnya? Oke, kita akan langsung mempraktekkan cara menyeting burung cucak hijau yang benar teman-teman. Jadi tidak mengalami resiko-resiko yang akan ditimbulkan nantinya. Jadi burung ini akan tetap gacor tapi dalam keadaan aman teman-teman, tidak mengalami over birahi, juga tidak mengalami rontok bulu. Seperti apa? Kita lihat saja langsung. Nah, kebetulan ini saya ada burung cucak hijau, tapi dalam keadaan bulunya agak nyerit ya, agak rusak teman-teman. Karena dari orang pertama ini memang kurang rawatan ya teman-teman. Jadi burung ini tidak gacor sama sekali. Jadi kita berusaha untuk menggacorkan burung ini teman-teman. Nah, untuk menyeting burung cucak hijau itu dimulai dari pagi hari ya teman-teman. Jadi kita keluarkan burung tersebut dalam keadaan masih terkerodong ya teman-teman, karena burung cucak hijau kalau malam juga harus dikerodong teman-teman. Tujuan pengkerodongan ini adalah untuk menjaga daripada burung ini memakan kleper, yaitu hewan-hewan berbahaya yang bersifat racun pada malam hari teman-teman. Nah, setelah burung ini dikeluarkan, baru kita mulai setting teman-teman, yaitu jangan dimandikan burung ini. Loh, kenapa tidak dimandikan? Karena kita tujuannya untuk mendongkrak daripada birahi burung tersebut teman-teman. Tapi jangan terlalu tinggi untuk menyeting birahi burung tersebut, sehingga burung ini tidak mengalami over birahi nantinya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa cucak hijau yang besar dengan cucak hijau yang medium alias cucak hijau kecil itu berbeda settingannya teman-teman. Artinya, burung cucak hijau gede itu biasanya harus berani main extra fooding yang agak sedikit lebih banyak dibanding burung yang cucak hijau medium alias cucak hijau kecil teman-teman. Jadi kalau cucak hijau kecil itu bermain extra fooding seperti ada jangkrik dan ulat hongkong itu lebih sedikit. Kalau burung yang cucak hijau gede itu biasanya lebih banyak teman-teman. Jadi langkah yang harus kita lakukan, kita mengeluarkan burung tersebut dalam keadaan terkerodong, lalu buka, jangan dimandikan, lalu langsung kita berikan extra fooding jenis jangkrik 5 ekor teman-teman. Ini untuk cucak hijau yang besar. Nah, dalam pemberian ekstra puding jenis jangkrik ini, itu pertama-tama dimulai dari bismillah jika umat Islam ya teman-teman. Jadi kita mematikan langsung dengan cara memotong lehernya. Jadi kepalanya itu kita buang. Ini untuk jenis cucak hijau ya teman-teman. Jadi kepalanya harus dibuang. Jadi kita gunakan badan juga perutnya saja. Pertanyaannya, bagaimana dalam keadaan jangkrik hidup? Kalau untuk jangkrik hidup kita berikan ke burung cucak hijau, itu biasanya tidak langsung dimakan teman-teman, tapi dia biasanya dimain-mainin dulu ya teman-teman. Malah justru itu akan memperlama daripada penggacoran burung ini nantinya. Dan di samping itu yang lebih penting itu biasanya kalau kita menggunakan jangkrik hidup, dia akan hidup pula daripada motorik faktornya nanti, sehingga burung ini akan menjadi cenderung lebih galak nantinya teman-teman. Ini kalau kita memberikan jenis ekstra fooding jenis jangkrik hidup-hidup teman-teman. Nah, kita menggunakan 5 ekor saja. Nah, untuk jenis extra fooding jenis ulat hongkong itu juga jangan terlalu banyak teman-teman. Kita cukup memberikan 5 ekor yang putih teman-teman. Itu pun yang harus yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar teman-teman. Dikarenakan jenis extra fooding jenis ulat hongkong itu biasanya bersifat panas dan instan teman-teman.
sehingga bisa menimbulkan resiko-resiko seperti overbirahi juga rontok bulu teman-teman. Ini jikalau kita memberikan terlalu banyak. Jadi kita cukup memberikan extra fooding jenis ulat Hongkong ini itu cukup 5 ekor teman-teman yang kecil-kecil. Itu dalam keadaan di pagi harinya teman-teman. Dengan catatan tidak memandikan ya teman-teman. Karena tujuannya seperti yang tadi saya bilang di awal, yaitu kita menggacorkan bukan menurunkan teman-teman. Jikalau kita akan menurunkan itu baru kita mandikan. Tapi kalau untuk menaikkan itu jangan kita mandikan teman-teman. Nah, setelah kita memberikan extra fooding jenis jangkrik dan ulat Hongkong, lalu kita kerodong burung tersebut, lalu kita jemur dalam keadaan di sauna teman-teman. Nah, fungsi daripada sauna ini itu hanya mempercepat daripada pemanasan suhu tubuh burung ini teman-teman. Nah, pertanyaannya apa perbedaan di sauna dengan di ablak teman-teman? Kalau burung di sauna itu biasanya mempercepat daripada pemanasan suhu tubuhnya, karena di dalam kerodong itu bersifat itu lebih engap dan lebih panasnya itu dari dalam teman-teman. Jadi bukan panas langsung, berbeda dengan burung yang dijemur di ablak. Kalau di ablak biasanya durasinya itu lebih lama, makanya kita terapkan penjemuran di kerodong alias di sauna teman-teman. Di samping kita memanaskan suhu tubuh burung tersebut, itu juga bisa menjaga daripada vektor atau melihatnya burung ini ke burung lain teman-teman, sehingga vektornya akan terjaga. Nah, ini fungsi daripada sauna. Kalau untuk burung yang penjemurannya di ablak, itu biasanya kita tetap lakukan, karena penjemuran di ablak di sini juga sangat penting teman-teman, untuk memperbaiki daripada sel-sel yang rusak dan memperbaiki bulu-bulu yang rusak nantinya teman-teman, sehingga bulu ini akan bagus setelah dia dalam keadaan habis mabung nantinya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan sauna dalam durasi waktu 1 jam dalam panas yang agak terik teman-teman. Karena durasi sauna ini itu biasanya lebih singkat dibanding yang di ablak, jadi kita lakukan cukup 1 jam saja teman-teman. Ini burung untuk burung cucak hijau yang gede. Kalau burung yang medium itu biasanya kita lakukan itu lebih singkat lagi teman-teman. Kalau untuk di sauna cukup setengah jam saja. Nah, setelah kita melakukan penjemuran, sambil menunggu burung ini dijemur 1 jam, kita membuat ramuan terlebih dahulu teman-teman. Dan bahan-bahan yang kita gunakan itu sangat aman sekali teman-teman. Yaitu bahan-bahannya adalah ada sirup marjan, ada asam jawa, ada vitacik, juga ada air putih teman-teman, yaitu air putih yang hangat. Nah, bagaimana cara meraciknya? Oke, kita lihat saja langsung cara meraciknya teman-teman. Dan saya harapkan jangan di skip, karena racikan ini itu sangat bermanfaat sekali buat kesehatan burung cucak hijau dan sangat bisa menggacorkan burung cucak hijau dalam keadaan aman, tidak mengalami rontok bulu nantinya teman-teman. Oke, kita lihat saja langsung cara meraciknya.
Nah, setelah kita jadi membuat racikan, baru kita angkat burung tersebut sesudah 1 jam penjemuran dalam keadaan di sauna, teman-teman. Nah, kita kasihkan ramuan ini dalam keadaan burung ini habis dijemur, yaitu masih mangap-mangap biasanya, teman-teman. Nah, dia pasti langsung akan meminum ramuan ini karena ramuan ini itu sangat enak sekali, teman-teman. Ada rasa asamnya, ada rasa manisnya, teman-teman, dan juga banyak vitaminnya, teman-teman, dikarenakan ada vitaciknya. Kalau vitacik buat ayam potong ya, teman-teman, ini juga sangat berguna untuk menambah daripada nutrisi burung tersebut. Dan kita cukup memberikan 1 cepuk pleci, teman-teman, 1 cepuk pleci yang ukuran kecil ya, teman-teman, jangan yang gede. Biasanya kalau kita memberikan setelah kita jemur itu sorenya biasanya sudah habis ya, teman-teman, karena ini cepuknya kecil. Jadi kalau untuk hari berikutnya kita tetap memberikan ramuan ini, teman-teman, sampai dia rajin bunyi. Nah, setelah dia rajin bunyi, biasanya kita lakukan cukup 2 kali seminggu dalam pemberian ramuan ini, teman-teman. Jadi jangan terlalu sering, karena jika terlalu sering itu beresiko burung ini tidak memakan daripada ekstra puding yang lain, seperti buahnya terutama biasanya tidak dimakan, karena ramuan ini itu lebih enak daripada buahnya. Jadi kita memberikan 1 minggu 2 kali, itu jikalau burung ini sudah gacor, teman-teman. Jika belum gacor, tetap kita meneruskan ramuan ini dan settingan dari pagi tadinya. Dan dalam waktu yang sangat singkat, itu biasanya ramuan ini akan segera bekerja, teman-teman. Jika ramuan ini sudah bekerja dan diimbangi dengan ekstra puding yang lain juga penjemuran yang pas, ini pasti burung akan gacor dengan sendirinya nanti, teman-teman. Silahkan boleh dibuktikan saja. Kami sifatnya hanya berbagi, bukan suhu juga bukan master, teman-teman. Kami hanya berbagi. Nah, setelah burung ini mulai rajin bunyi, bahkan dia sudah gacor, itu baru kita terapkan semi kerodong, teman-teman. Artinya kita menerapkan semi kerodong, yaitu terkadang dibuka, terkadang di kerodong, teman-teman. Yaitu terkadang diablak, terkadang di kerodong. Diablak fungsinya untuk supaya burung ini tidak takut sesuatu, tidak takut lalu lalang orang, kendaraan dan sebagainya. Di kerodong fungsinya untuk menjaga daripada melihatnya burung ini ke burung-burung yang lain, teman-teman, sehingga vektornya akan selalu terjaga, teman-teman. Itulah fungsi daripada semi kerodong, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.